Gordon Allport ini juga punya teori tentang kematangan beragama. Kematangan beragama itu karakter watak seseorang dalam menjalankan agamanya. Nah, katanya Gordon Allport, cirinya kematangan beragama itu ada 6. Jadi, ciri-ciri orang yang agamanya matang itu ada 6. Yang pertama, well differentiated and self-critical. Yang kedua, motivational force. Yang ketiga, moral konsistensi. Yang keempat, comprehensiveness. Yang kelima, integral. Dan yang keenam, heuristic. Nah, ini 6 ya. Saya jelaskan satu-satu, pelan-pelan saja. Karena kalau cepet-cepet nanti kelewat. Mending materinya sedikit tapi masuk, kita jelaskan pelan-pelan daripada saya ngomongnya cepet-cepet tapi terus teman-teman tidak dapat apa-apa. Oke, dari 6 ini saya urut dari yang kedua, karena penjelasan yang pertama agak panjang, saya jelaskan nanti terakhir. Jadi agama itu matang kalau kita memposisikan agama pertama sebagai motivational force. Motivational force itu dia kekuatan motivatif untuk menjalani hidup dengan benar, dengan baik. Ini berarti orangnya matang. Jadi tadi kan di depan saya sebut di antara cirinya orang dewasa itu mampu memotivasi dirinya sendiri. Nah, di antara orang yang beragama dengan matang itu agama jadi kekuatan motivator. Kita hidup dengan baik, kita hidup dengan benar, itu dimotivasi oleh agama. Agamalah yang bimbing dan nuntun kita sehingga kita hidup dengan baik dan benar. Ketika agama jadi kekuatan motivator, di situ berarti kita mulai beragama dengan matang, dengan dewasa. Jadi agama tidak jadi sumber konflik, tidak jadi sumber beban hidup kita, tidak jadi sumber kegelisahan hidup, tapi dia adalah motivator dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau agama sudah bisa memotivasi kita untuk menjalankan kebaikan, kita mulai dewasa dalam beragama. Terus, keberagamaan kita matang kalau agama kita jalankan dengan membuahkan namanya moral konsistensi. Moral konsistensi ini kalau pakai bahasa tadi pengantar kita ngaji, namanya istiqomah dalam akhlak. Jadi perilaku kita itu istiqomah dalam kebaikan moral, dalam akhlak. Itu namanya moral konsistensi. Yang dituntunkan oleh agama itu kan antara lain urusan moral, urusan akhlak. Nah, seseorang yang mampu memegangi akhlak, beristiqomah dalam akhlak ini berarti menunjukkan dia matang dalam agama. Jadi menunjukkan bahwa dia sudah dewasa dalam beragama. Akhlaknya beres, moralnya konsisten. Jadi selain agama memberi motivasi untuk kita menjalankan kebaikan, selanjutnya kebaikan yang kita jalankan itu istiqomah, konsisten, tidak angin-anginan. Kalau pas lagi seneng, pas lagi kumat solehe, terus wah kebaikannya luar biasa. Tapi kalau pas kumat nakale, kumat malese, ya tidak jalan semuanya. Itu namanya tidak ada moral konsistensi. Kadang-kadang kalau ngomong hati-hati, halus, lembut, tapi begitu kumat, wah keluar semua kata makian, keluar semua kebun binatang dari mulutnya. Moral konsistensinya kurang. Justru orang yang beragama matang itu kuat di istiqomah dalam akhlaknya.
Nah, terus kalau ini agak berbeda. Orang yang beragamanya matang itu komprehensif dalam memahami sesuatu. Komprehensif itu tidak sempit, tidak mengklaim dirinya sendiri satu-satunya yang paling benar, paling baik. Tapi komprehensif itu meluas. Jadi pikirannya terbuka, melihat macam-macam, semuanya dilihat secara utuh. Itu namanya komprehensif. Nanti kalau dalam ureanya Alport itu nanti diarahkan ke sikap toleransi. Maksudnya apa? Begitu kita luaskan wawasan secara utuh, secara komprehensif, nanti kita akan sadar, oh ternyata pemahaman keagamaan, perilaku keagamaan itu beda-beda. Termasuk antar agama maupun dalam agama yang sama. Kalau aliran ini cara beragamanya begini, kalau aliran itu cara beragamanya begitu. Itu memahami secara komprehensif, itu berarti kita melihat semuanya, mengerti semuanya, biar tidak sempit. Itu terbuka pikirannya, tidak mengklaim dirinya sendiri satu-satunya. Itu berarti orang yang komprehensif. Beragama secara dewasa itu berarti juga menerima dan mempertimbangkan kehadiran yang lain. Jadi hidup yang membaca juga yang lain-lain, tidak hanya ngurusi dirinya sendiri. Itu prinsip komprehensif. Kemudian ada integral. Integral ini maksudnya nilai-nilai agama itu hidup sepenuhnya di dalam diri, tidak konflik. Integral, masuk semua. Jadi kita ini paket lengkap. Ya jasmani, ya rohani, dituntun agama. Ya ngurusi urusan dunia, ya berpikir akhirat. Itu namanya integral, utuh, kepribadiannya menyatu. Itu biasanya ciri orang yang matang dalam beragama. Ya dunia, ya akhirat, ya jasmani, ya rohani, ya ibadah, ya kerja, ya beraktivitas, ya istirahat, dan seterusnya. Dan yang keenam, heuristik. Heuristik ini maksudnya kalau dalam penelitian itu menemukan yang baru. Heuristik ini berarti apa? Kita sadar bahwa kita ini manusia, punya kelemahan, ada kekurangan. Kadang-kadang yang kita anggap benar ternyata keliru, yang kita anggap manfaat ternyata malah mafsadat, yang kita anggap berguna ternyata malah merusak. Karena kita manusia, berarti apa? Kesadaran ini harus membuat kita ingin selalu mencari yang lebih baik, ingin selalu mencari yang lebih benar, ingin selalu terus, ingin berproses. Jadi di heuristik ini berarti apa? Orang yang beragama secara dewasa itu orang yang sadar tentang kelemahannya, kemudian selalu mencari yang lebih benar, yang lebih baik, nambah wawasan terus, nambah ilmu terus, tidak mandek. Nah ini berarti dewasa sudah beragamanya. Dia terbuka, rendah hati. Kalau diingatkan orang, mas, menurut saya sampean yang kayak gitu itu keliru. Oh iya toh, salahnya di mana? Dasarnya apa? Nah, berarti dia mau terbuka. Nanti kalau memang setelah dicek, setelah ditelaah, oh iya, sampean lebih benar ternyata dari saya. Siap, saya ikut kebenaran yang menurut sampean sampaikan tadi. Nah, itu namanya beragama secara matang. Karena biasanya orang beragama itu kan cenderung terus fanatik dan egois. Ini yang kemudian merusak kematangan kita, bahkan jadi akar banyak konflik. Nah, seorang yang beragamanya matang, dia ada di level heuristik, selalu mencari lebih benar,
selalu rendah hati dan terbuka untuk diberi masukan-masukan yang baru. Ini berarti orangnya justru mateng. Kepribadiannya sudah dewasa dalam beragama. Oke, jadi itu Gordon Allport. Oh ya, tadi yang nomor 1 belum saya jelaskan ya. Well differentiated dan self-critical. Ini katanya Gordon Allport, ciri pertama kematangan beragama itu well differentiated dan self-critical. Well differentiated itu paham benar tentang dirinya, ngerti benar tentang posisinya. Self-critical itu mampu menasehati diri, mampu membaca kelemahan-kelemahan diri. Cirinya 6. Jadi cirinya orang beragama yang dewasa, yang well differentiated and self-critical itu 6. Yang pertama apa? Taat, patuh ya. Agama kan yang nomor 1 ya keimanan, kepatuhan. Jadi kalian wawasanmu luas sekali, ilmumu dalam sekali tentang agama, tapi tidak ada nilai keimanan di situ, tidak ada kepatuhan di situ, ya sebenarnya belum disebut kalian beragama secara dewasa. Justru yang pertama-tama kedewasaan beragama itu dibuktikan dengan ketaatan dan kepatuhan. Ini syarat pertama ya, karena kalau tidak ada ini ya wassalam, wilayahnya bukan agama lagi. Mungkin kalian kritis, mungkin kalian ilmiah, tapi ketika iman, ketaatan, kepatuhannya tidak ada, ya mungkin hanya jadi filsafat saja, bukan lagi ranah agama. Jadi yang pertama taat, kemudian observatif. Ini bahasanya ilmiah, tapi kalau diterjemahkan sederhana ya orang beragama ya meskipun awalnya patuh, taat, beriman, ya harus ngerti dasarnya, mencari-cari argumennya. Itu namanya observatif. Jadi, menurut yang saya pahami, saya harus percaya ini, saya harus melakukan ini. Tapi kira-kira dalilnya apa sih? Dasarnya apa sih? Argumennya apa sih? Alasannya apa sih? Nah, itu namanya observatif. Iman plus paham itu jauh lebih kuat dan tangguh daripada iman saja. Ini di beberapa sesi, saya lupa sesi apa pernah saya sampaikan. Karena begitu kita paham, itu kan keimanan kita tambah mantap. Mengapa sih kita harus patuh pada orang tua? Loh, itu kalau dikurangi paham, itu ya mungkin kita tidak terlalu serius patuh pada orang tua. Tapi kalau kita nyari argumen, nyari dasar, kita mengobservasi bukti-bukti ini loh, mulianya orang tua itu. Sehingga kita harus menghargainya. Bahkan surga di bawah telapak kaki seorang ibu dan seterusnya. Ini kan mengobservasi dasar argumen. Loh, kalau tadi kita hanya percaya, ya mungkin percaya beriman jalan. Tapi begitu ngerti dasarnya, tambah mantep kita berbakti pada orang tua. Tambah serius kita melayani orang tua. Itu karena ada observasi tadi. Kita nyari dasar, nyari dalil. Oke, itu ciri kedua. Ciri yang ketiga adalah kritis. Nah, kalau kritis ini ya tadi kan nyari bukti, nyari argumen. Cuma ya jangan diterima begitu saja. Dikritisi, akalnya dipakai. Cocok enggak sih argumen tadi? Relevan enggak sih? Valid enggak sih? Maksudnya sama enggak sih? Kalau untuk kasusku bisa dipakai enggak sih? Ini universal apa hanya parsial saja? Manfaatnya untuk peristiwa tertentu apa untuk semua peristiwa? Itu namanya kritis. Itu bagian dari self-critical tadi, itu sikap kritis.
Nah ini, kalau ini mungkin harus latihan, banyak ilmu, makanya kita selalu menegaskan dalam ngaji ini, ayo jangan bosan-bosan cari ilmu, jangan bosan-bosan istiqomah nambah wawasan tentang apapun. Itu bekal kita untuk kritis dan observatif. Yang keempat, reflektif. Reflektif ini momen evaluasi. Jadi momen menilai. Tadi saya menjalankan ini, dasarnya ini, sudah tak cek dasarnya benar. Apakah yang saya jalankan sudah tepat? Itu reflektif. Apakah kalau saya ungkapkan seperti itu sudah sesuai? Lah itu reflektif. Reflektif itu momen seperti kalau pas ngaji gini, terus saya dengerin sendiri rekamannya mungkin lewat YouTube. Loh kok saya tadi keliru ya ngomongnya, kok saya tadi keceplosan apa ya? Itu momen reflektif sebenarnya. Saya itu loh, kita ini setiap Rebu malam Kamis ngaji 2 jam. Ini sebenarnya efektif enggak sih? Atau kita kurangi sajalah setengah jam. Enaknya gimana ya? Itu momen reflektif. Kalau hidup kita ingin naik kelas, ingin semakin baik, ya memang harus ada momen-momen reflektif. Kadang-kadang karena kita terlalu sibuk atau terlalu ambisius, terlalu terobsesi oleh macam-macam aktivitas dalam hidup kita, momen reflektif ini hilang. Ketika momen reflektif ini hilang, ya hidup kita, kalau bahasanya teknik itu tidak tepat guna. Tidak tepat guna itu mungkin kalau tadi kita mau ngerem sebentar terus mengevaluasi, hasilnya lebih baik. Karena kita tahu kelemahannya di mana, kurangnya di mana. Nah, semoga momen-momen seperti ngaji di malam hari semacam ini sebagian bisa kita jadikan momen reflektif, merefleksikan hidup kita selama ini. Sudah maksimal apa belum? Kalau Allah memberi tenaga kita 100, apakah yang 100 ini sudah kita alokasikan untuk kebaikan semua? Atau seandainya ada yang tidak pasti baiknya, kira-kira persentasenya lebih besar yang baiknya apa yang tidak pasti baiknya, dan seterusnya. Ini namanya momen reflektif. Ini juga ciri beragama secara dewasa. Kemudian ada juga ciri beragama yang dewasa itu, yaitu tidak dogmatis. Tidak dogmatis ini maksudnya, iya kita mengimani sesuatu, kita meyakini sesuatu, isi imanmu benar. Cuma kalian yang manusia ini kadang-kadang keliru. Ini tidak dogmatis itu tidak matok dogma. Itu nyambung dengan ciri selanjutnya, tidak fanatik. Tidak fanatik itu tidak matok sikap, matok perilaku. Jadi tidak dogmatis dan tidak fanatik itu diawali dari tadi kesadaran yang kritis bahwa aku bisa saja salah, aku bisa saja keliru. Al-Quran pasti baik, pasti benar. Tapi pemahamanku terhadap Al-Quran bisa keliru. Karena aku ini manusia, ada nafsunya, ada hasratnya, ada ambisinya. Maka beriman ya, tapi harus selalu kritis. Kita evaluasi terus, jangan-jangan sikap keimananku ini keliru. Tidak fanatik berarti ya tidak berhenti di situ terus. Coba dievaluasi, aku ini semacam ini benar enggak sih? Aku ini ikut saja apa kata tokoh ini, cocok enggak sih? Aku ini mati-matian membela aliran ini, relevan enggak sih? Nah, itu namanya kritis. Ini berarti beragama secara dewasa. Jadi mengkritisi itu bukan berarti kemudian terus, wah berarti mau ganti aliran nih Pak, mau ganti ajaran. Enggak. Tapi terbuka
siap kalau ada masukan-masukan, wawasan-wawasan baru yang memang buktinya kuat bahwa yang kemarin saya salah, ya saya siap berubah. Ini orang dewasa. Tapi kalau tawaran-tawaran baru itu ternyata juga dasarnya lemah, tidak cocok dengan hidup saya, atau tidak sesuai dengan dasar-dasar keimanan yang saya yakini, jadi saya tetap dengan yang lama, tidak masalah. Yang tidak boleh itu hidup mati, harga mati, right or wrong harus ini, itu namanya dogmatis dan fanatik. Cirinya orang dewasa itu terbuka, mau menerima masukan dan siap berubah kalau memang harus berubah. Mau mengakui salah kalau memang terbukti yang kemarin-kemarin saya melakukan kesalahan. Nah, itu ciri selanjutnya dari kematangan beragama, bagian well differentiated dan self-critical menurut Gordon Allport.